أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلق سبحانك فقنا عذاب النار. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menurunkan hujan dari langit. Allah juga yang mempergilirkan siang dan malam, dan Allah juga yang memberlayarkan bahtera di lautan. Ada tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alai wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان. Mari bersama-sama. Abi ayyi ala'i rabbikuma Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, masih lemes pagi ini kayaknya. Harus lebih semangat lagi yang hadir, karena kita dalam perayaan momentum spesial Isra dan Mi'raj. Yang semangat saya doakan rezekinya lancar. Yang semangat saya doakan rumah tangganya sakinah. Yang semangat saya doakan suaminya bertakwa. Yang semangat saya doakan istrinya soleha. Yang semangat saya doakan ibu-ibu yang di atas uang belanjanya ditambah. Yang semangat saya doakan yang duduk di sini dapat ke Baitullah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini baru saya suka, Pak. Semangat. Alhamdulillah. Syukran lillah. Riza Muhammad bersyukur kepada Allah. Saya dihadirkan di tempat yang mubarak, Masjid Al-Abrar, dan dipertemukan dengan hamba-hamba Allah, calon penghuni syurga. Yang saya hormati Bapak Camat, terima kasih sudah banyak memberikan kita nasihat tentang COVID. Jadi memang betul COVID itu ada. Kita mesti hati-hati. Dan lucunya lagi, yang lebih heboh, setiap mau menjelang puasa, selalu virus itu datang. Betul? Tahun lalu juga begitu. Perkawinan COVID-19 dengan Corona, lahir anaknya yang baru, namanya Omikron.
Dan selalu datang menjelang bulan Ramadan. Sampai teman saya bingung, lu ini virus apa iblis sih? Setiap Ramadan selalu mengganggu kegiatan umat Islam. Makanya tetap waspada, karena memang virus itu ada. Jamaah yang batuk, pilek, tenggorokan gatal, badan meriang, pegal-pegal, sakit kepala, panas, sudah pasti Anda Omikron. Jadi kalau batuk, tenggorokan gatal, pilek, jangan sekali-kali datang ke dokter, apalagi dicolok dengan antigen, karena hasilnya pasti positif. Batuk di rumah saja, pilek di rumah saja, 3 hari sembuh. Karena itulah Omikron. Kalau dulu namanya flu, kalau dulu namanya batuk, sudah biasa. Sekarang variannya disebut Omikron. Hidung saya sudah capek dicalak colok, sampai gede sekarang hidung saya ini. Tiap terbang colok, tiap terbang colok. Tapi memang benar Pak, Omikron itu ada. Gejalanya nggak parah, cuman yang mesti kita waspada, menjaga imunitas. Yang parah kalau punya penyakit bawaan, itu parah. Tapi kalau tubuhnya sehat, pilek biasa, 3 hari selesai. Pokoknya ibu, kalau pilek pasti Omikron. Jangan kemana-mana, biar nggak nular sama orang lain, ya. Jamaah, semoga Ramadan kali ini Omikron cepat pergi ke negaranya. Tak perlu mampir ke Indonesia, udah capek kita mikirin Omikron. Habis Omikron tahun depan, Popkron. Habis Popkron, Politron. Apa lagi mau datang? Kita berdoa mudah-mudahan perayaan Isra Mi'raj membawa pengaruh, Indonesia sehat, Ramadan semua sehat, dan insya Allah kita bisa seperti ini ya. Amin. Yang saya cintai Bapak Dan Ramil, Kapolsek, dan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Abror, takmir, imam yang sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir pertama kali di Samarinda ini, di daerah ini. Dan saya senang sekali karena antusias kita untuk sama-sama belajar dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga perjumpaan ini membawa berkah dan membawa hikmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir. Masya Allah. Biasanya kalau pengajian Pak, rata-rata komunitas yang hadir itu banyak ibu-ibu. Sekarang sama, ternyata bergeser. Fans saya bukan cuma dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan bapak-bapak juga banyak. Masya Allah. Semoga bapak-bapak yang hadir, yang mohon maaf Riza Muhammad tak mampu sebutkan satu-satu namanya, senantiasa Allah berikan banyak limpahan rezeki dan berkah. Yang di atas sehat? Hai. Hello. Kalau saya panggil hello, ibu jawab hai. Hello. Hai. Hai 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 hai. Hello 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 hello. I love you. Masya Allah. Ibu sehat? Maaf ya, walaupun di atas kita jauh, tetapi dekat di hati. Ibu, jangan sampai pulang sakit ya. Nanti laporan sama suaminya, saya sakit mas, kenapa? Diabetes. Kenapa diabetes? Melihat Ustadz Riza terlalu manis. Ibu, jaga keluarga ya. Sudah hampir Ramadan, biar bisa menjalankan ibadah khusyuk dan sepenuh jiwa. Saya salut dengan the power of emak-emak. Saya salut dengan M2R, emak-emak rempong. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah.
Kau mengandung lagi. Jamaah. Alhamdulillah. Paling seneng ibu ini mengandung, melahirkan, melahirkan lagi. Baik, hari ini kita akan awali dengan infak berjalan. Saya akan pandu Bapak Ibu untuk bersedekah, karena memang wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Perspektif solat harus imbang dengan perspektif sedekah. Mari petugas dari Yayasan Galang Bersama, sekali lagi petugas dari Yayasan Galang Bersama, saya pandu untuk menerima infak terbaik dari jamaah yang hadir, dan semoga infaknya dibalas dengan rezeki yang melimpah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin ala Yasin. Jamaah. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan doa di bulan Rajab. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Saya Riza Muhammad bangga dengan kehadiran Bapak dan masjidnya seperti ini, Pak. Kalau di Madinah dan Mekah setiap sholat berjamaah banyaknya seperti ini, Pak. Apakah di Masjid Al-Ablor tiap hari jamaahnya seperti ini, Pak? Belum.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menteri Agama barusan heboh mengeluarkan keputusan untuk mencabut loudspeaker suara adzan karena mengganggu orang. Dan yang lebih sedih lagi, suara adzan itu diidentikan dengan longlongan anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Sakit hati nggak Pak? Sakit hati. Lah ada adzan saja yang sholat separuh, apalagi nggak ada adzan. Yang lebih sakit hati lagi, kalau Bapak sakit hati dengan ucapan Menteri Agama, saya lebih sakit hati lagi kepada sikap Bapak ketika dipanggil sholat dengan cerong, dengan loudspeaker, tetapi tidak memenuhi kuota salat berjamaah di masjid. Bukankah dari dulu dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Apakah langsung masyarakat datang menumpuk seperti ini salat berjamaahnya? Jawabannya tidak. Kalau memang kita sakit hati dengan ucapan Menteri Agama, Anda harus lebih sakit hati lagi ketika dipanggil Allah tetapi kuota solat berjamaah tidak terpenuhi sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usalli. Saya bermimpi solat jamaah begini setiap hari. Saya bermimpi Pak, solat berjamaah di Masjid Al-Abrar sampai membludak keluar. Tetapi itu hanya mimpi. Dan kalaupun benar, terjadi seminggu sekali. Cuman pada hari Jumat. Selesai hari Jumat, kita lihat sendiri. Jamaah tidak membludak. Apa yang membuat umat Islam seperti ini? Sebenarnya Menteri Agama itu adalah teguran dari Allah buat kita. Kalau ternyata umat Islam punya banyak masjid, berdiri mentereng di mana-mana, tetapi kuota 5 waktu sholat berjamaah tidak memenuhi standar kualitas. Jamaah, kalau Bapak ke Mekah atau Madinah, di Masjidil Haram atau Nabawi, setiap adzan berkumandang, toko tutup, kantor pemerintahan tutup, kantor kepolisian tutup, semua tutup. Kenapa? Memenuhi seruan panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Kantor tutup. Toko emas dibiarkan terbuka, tidak dijaga. Apakah di Indonesia ketika adzan kantor dan ramil tutup? Kantor camat tutup dan semua menuju masjid? Inilah fenomena yang membuat kita ini beragama sehangat tahi ayam, Mbak. Bapak tahu kalau hangat, ketika ayam baru mengeluarkan berak, hangat. Setelah itu selesai. Kita tidak bisa beragama seperti ini. Ramadan pun begitu. Negeri ini Ramadannya musiman. Coba Anda lihat, di bulan Ramadan masjid pasti penuh, betul? Betul. Itu pun kuartal minggu kedua. Minggu ketiga mulai baju soft ke depan. Minggu keempat ibu-ibu tawafnya tidak di masjid lagi, tapi pindah ke pasar. Setelah Ramadan, lihat masjid di Indonesia, apakah masih ramai? Kita ini beragama musiman, Pak. Musiman menyambut datangnya bulan. Selesai Ramadan lewat, kualitas masjid atau sholat berjamaah juga lewat. Kita nggak bisa seperti ini. Mau kapan, sampai kapan kita seperti ini? Oleh karenanya kali ini Isra Mi'raj memberikan pesan dan pelajaran yang terbesar kepada kita tentang sebuah perjuangan dan hakikat sholat yang Allah dan Rasulnya titipkan kepada kita. Jamaah, saya akan mengambil satu fakta Quran surah Al-Isra ayat 78. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan solat 5 waktu. Dan jangan tinggalkan solat subuh. Mohon maaf, apakah Bapak pernah merenungkan adzan yang paling beda di antara solat 5 waktu terletak di waktu solat subuh. As-salatu khairum minan naum. Apakah Bapak pernah merenungkan kenapa adzan subuh itu beda, Pak? Kenapa adzan subuh itu beda? Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam yang sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa detik ini berada di langit kedua dan sampai sekarang masih hidup, akan diturunkan di Damaskus, Masjid Menara Putih Syria, bersama Imam Mahdi menjelang akhir zaman untuk membunuh Dajjal, dan diturunkan menjelang solat subuh. Kenapa adzan solat subuh itu beda? Dan Nabi ketika menjelang solat subuh selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kuatkan umatku. Ya Allah, jayakan umatku. Ya Allah, hebatkan umatku di waktu subuh. Dan orang Yahudi lebih paham ayat ini. Orang Yahudi berkata, umat Islam akan hebat, umat Islam akan tangguh, umat Islam akan kuat, umat Islam akan memimpin kalau solat subuhnya sebanyak solat Jumat. Solat subuhnya sebanyak solat Jumat. Survei membuktikan, apakah solat subuh di Masjid Al-Abrar sebanyak solat Jumat? Kalau memang tidak, inilah prediksi yang dilakukan orang Yahudi. Kenapa Palestina tidak pernah terbantu? Kenapa Israel sampai sekarang masih memimpin Palestina? Kenapa umat Islam tidak bergerak di seluruh dunia? Karena solat subuhnya memang sedikit. Bahkan Nabi berkata, 2 kalimat yang ditakuti Yahudi. 2 kalimat yang ditakuti Yahudi, Pak. Kalimat yang pertama, waladdallin. Kalau aminnya hari ini bagus. Coba nanti sholat duhur, walad atau sholat maghrib atau sholat subuh, waladdallin, amin. Suara amin menggemparkan kekuatan Yahudi. Karena apa? Dia tahu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kekuatan umat Islam akan diperoleh dari masjid. Semakin kokoh subuhnya dengan suara amin, semakin tinggi kehormatan umat Islam. Dan sayangnya fenomena masjid di seluruh Indonesia menjelang subuh yang sholat hanya segelintir orang, itu pun dimayoritasi oleh para manula yang usianya sudah menjelang maghrib dan sebentar lagi akan game over. Jamaah, apa hasil Isra Mi'raj yang setiap tahun Anda lakukan? Apa hasil Isra dan Mi'raj yang tiap tahun kita peringati? Kalau model sholatnya masih seperti ini, Pak, apa hikmahnya? Apa impact dan dampaknya? Kalau masjid masih sepi dengan sholat berjamaah, kita ini terjebak pada upacara. Giliran Isra Mi'raj ramai, besok belum tentu seramai ini, betul? Giliran Ramadan ramai, setelah Ramadan belum tentu seramai ini. Kenapa sih? Beragama kita bukan identitas, Pak, bukan musiman, tetapi innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita butuh istiqomah dalam menjalankan agama ini. Jamaah, ada komunitas kaum munafik, Pak. Nabi menyebutnya dia adalah komunitas muslim munafik. Identitasnya Islam,
tapi munafik di hadapan Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, siapakah yang dikabarkan oleh Nabi sebagai seorang muslim yang munafik? Hadis riwayat Bukhari nomor 657. Laisa solah athqala 'alal munafikin min salatil fajri wal isya. Lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau ingin melihat ciri seorang muslim yang munafik, lihatlah solat subuh dan isya-nya. Kalau ada laki-laki muslim yang tidak datang ke masjid dan tidak berjamaah pada saat subuh dan isya, berarti dia adalah munafik di hadapan Allah dan Rasulnya. Sebab laisa solah athqala 'alal munafikin, tidak ada solat yang memberatkan untuk kaum munafik kecuali mereka yang tidak datang ke masjid pada saat isya dan subuh berjamaah. Dan redaksi yang mirip hadis riwayat Muslim 437, Bukhari 615. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu tentang salat subuh dan isya berjamaah, maka mereka akan datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Bapak tahu merangkak, orang yang kondisinya sudah sakit, Pak, tetapi akan tetap datang ke masjid. Bahkan Nabi berkata, seandainya tidak melihat perempuan dan anak-anak, maka aku perintahkan seorang laki-laki untuk membawa kayu bakar dan akan aku bakar rumah-rumah yang di dalamnya laki-laki solat di rumahnya dan tidak berjamaah di masjid. Bahkan seorang Ummu Maktum yang buta mendatangi Nabi dan ia bercerita, Rasul, rumahku jauh, di Madinah banyak binatang buas dan aku buta, tak memiliki pembantu. Apakah aku diizinkan untuk tidak solat berjamaah? Lalu Nabi menjawab sambil bertanya padanya, hal tasna'un nida fi sholat jamaah? Apakah kamu mendengar adan panggilan solat berjamaah? Betul ya Rasul. Qala, Nabi menjawab, fa'ajib, wajib bagimu untuk datang solat berjamaah ketika mendengar adan. Bayangkan Pak, Ummu Maktum yang buta wajib solat berjamaah, apalagi yang sehat, yang tidak ada kendala, yang punya kendaraan, maka wajib untuk berjamaah di masjid. Karena kita saat ini krisis jamaah, kekurangan jamaah, masjid mentereng, lantai 2, fasilitas bagus, tetapi mohon maaf, yang memakmurkan hanya bisa dihitung dengan jari. Dan kita berharap tidak bermain-main dengan amanat Isra dan Mi'raj, dan kesannya terlalu dahsyat Allah dan Rasulnya kepada kita. Jamaah, mari jangan bermain-main dengan solat berjamaah. Saya berharap Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek bekerja sama dengan Bupati mengeluarkan surat keputusan Bupati yang mewajibkan aparatur negara ASN 5 waktu di masjid. Kalau Pak Camatnya sudah tidak pernah meninggalkan 5 waktu, semua anggota pemerintah 5 waktu di masjid, demi Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Negeri ini akan dicurahkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebab inilah tugas kita sebagai khalifah, mengabdi kepada Allah dengan dzikir yang paling utama, yakni solat. Dan salah satu pilar solat yang utama adalah menegakkan solat berjamaah di masjid. Apakah ada dasarnya Ustaz? Anda buka surat At-Taubah ayat 4. Anda buka surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, salat di dalam masjid. Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan kalau laki-laki wajib berjamaah di masjid, kecuali perempuan. Ibu
Halo. Ibu nggak wajib di masjid ya. Sebaik-baik perempuan di rumahnya. Karena perempuan kalau ke masjid kebanyakan bawa fitnah. Makanya untuk menghindari fitnah, tolong jaga diri. Terkadang ibu lebih cantik ke masjid daripada nyambut suami. Terkadang ibu lebih cantik ke kondangan daripada nyambut suami. Giliran ke kondangan pakai jilbab model sakaratul maut. Wow. Bunga matahari di atas kepala. Wow. Giliran suami pulang disambut dengan baju kebesaran yang namanya daster. Itu pun tidak mandi, rambut acak-acakan, bau ketek original, minyak filma pindah ke muka. Itulah yang membuat wanita penuh fitnah untuk tidak dipandang oleh suami orang. Yang terbaik wanita sholat di rumah. Kalau suami tidak mau sholat di masjid, tolong dinaseh. Kalau tidak mau, beliin mukena warna pink buat suami tercinta. Jamaah, mari kita mulai hikmah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jamaah, Isra dan Mi'raj ini hiburan, Pak. Isra dan Mi'raj syariat hiburan yang diperintahkan Allah melalui Jibril kepada Nabi. Kenapa hiburan? Karena Nabi masuk dalam fase tahun duka cita. Nabi masuk dalam fase yang disebut Yaumul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Karena Nabi ditinggalkan mati oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama, Nabi ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Khadijah. Yang kedua, Nabi dalam tempo tahun yang sama, hanya selisih berapa bulan, ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat manusia meninggalkan Rasul, saat manusia menghina Nabi, saat manusia mencaci maki Nabi, tetapi dua orang ini menjadi garda terdepan untuk membela Rasulullah. Istrinya dikorbankan hartanya, jiwanya untuk membela Nabi. Pamannya korbankan kehormatannya untuk membela Rasulullah. Inilah kenapa Rasulullah sedih ketika di tahun yang sama dua orang yang sangat membantu perjuangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi dihibur dengan satu risalah dalam surat Al-Isra ayat pertama yang tadi saya baca. Dan uniknya itulah pertama kali Jibril menunjukkan bentuk aslinya kepada Muhammad. Selama ini Jibril belum pernah menunjukkan wujud aslinya kepada Muhammad. Di malam itu, ba'da Isya, Nabi santai di hadapan Ka'bah dan duduk di depan Hajar Aswad. Lalu datanglah Jibril dengan wujud aslinya. Namun Nabi tidak mengenalnya. Jibril yang mengatakan, Assalamu alayka ya Muhammad. Muhammad berkata, Man anta? Siapa engkau? Ana Jibril. Itulah pertama kali, Pak, hadis menjelaskan ciri-ciri malaikat Jibril. Bapak tahu, malaikat Jibril kepalanya melewati bola dunia, badannya melewati bola dunia, dan Jibril punya 600 sayap kanan dan kirinya yang terbentang dari ufuk yang satu ke ufuk yang lain. Sekarang Bapak bayangkan, kepala Jibril melewati bola dunia. Besarnya malaikat Jibril. Itulah yang membuat kalimat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saja malaikat Jibril sebesar itu, Anda bayangkan bagaimana yang menciptakan Jibril, Pak. Lalu kenapa kalimat adzan selalu dibuka dengan Allahu Akbar, ditutup juga dengan Allahu Akbar? Kalau Bapak bisa membaca hadis, malaikat Jibril saja badannya melewati bola dunia,
Anda bisa membayangkan bagaimana zat yang menciptakan Jibril. Jibril itu besar. Jibril itu besar, Ibu. Kemudian datang kepada Muhammad. Ada apa Jibril? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa Muhammad menuju Palestina dan akan bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Bahagianya Nabi, Pak. Bahagianya Nabi karena akan dibawa ke Sidratul Muntaha. Lalu Nabi berkata, bagaimana cara membawaku ke Sidratul Muntaha? Didatangkan satu hewan yang bernama buruk. Cuman di Indonesia ini disalahartikan buruk, Pak. Di zaman saya kecil, buruk itu ditempel di dinding rumah. Buruk itu kepalanya perempuan, badannya kuda. Itu fitnah. Itu fitnah. Tidak ada buruk berkepala wanita, berbadan kuda. Itu fitnah untuk Rasulullah. Karena orang-orang barat ingin menjelekkan Nabi. Karena Nabi istrinya banyak. Dan ada hadis yang menyatakan kesukaanku perempuan dan parfum. Sehingga mereka berpikir Nabi ini maniak seks, Pak. Mereka berpikir Nabi ini suka dengan seks. Oleh karenanya buruk digambarkan sebagai wanita, berkepala wanita dan berbadan kuda untuk memfitnah Nabi. Kalau Nabi suka menunggangi wanita. Memang ibu, istri Nabi itu 11. Dalam satu riwayat 13. Nabi istrinya 13, tetapi Nabi dikasih kekuatan setara 30 orang laki-laki dalam menggauli istrinya. Bapak Ibu tahu, sekali menggauli istrinya 13 dalam sehari selesai. Itu nggak bisa ditiru, Pak. Apakah Bapak mampu menggauli 13 perempuan dalam satu tempo? Jangankan 13, satu perempuan aja 5 menit ya. Betul. 5 menit, Bu. 5 menit, Pak, itu sudah bagus. Kadang tak sampai 5 menit. Baru 1 menit udah. Jamaah, jangan meniru Nabi, Pak. 30 setara dengan orang laki-laki, Pak. Sekali menggilir istrinya 13 selesai dalam satu tempo. Gagahnya Nabi. Jamaah, apa itu buruk? Kita akan pelajari hadis yang benar. Buruk itu hewan, Pak. Buruk itu hewan, Ibu. Wajahnya kuda. Bentuknya kuda. Jadi buruk itu hewan yang wajahnya seperti kuda, badannya seperti kuda, tetapi punya sayap kanan dan kirinya. Itu buruk, itu yang benar. Jadi tidak benar buruk itu berkepala perempuan berbadan kuda. Itu fitnah. Yang benar adalah sosok kuda yang punya sayap kanan dan kirinya. Dan sekali terbang, wow, sekedip mata memandang, Rasulullah sudah diangkat dari Mekah menuju Palestina. Sampai di Palestina, Nabi disambut oleh golongan Rasul dan Nabi terdahulu. Salat dan untuk menghormati Rasulullah, Rasulullah menjadi imam. Setelah salat, Jibril turun kembali membawa 2 minuman. Dalam Ibnu Katsir 3 minuman. Tetapi yang benar jumhur ulama 2 minuman. Yang satu susu, yang satu khamr. Jibril menawarkan, Muhammad mau minum apa? Susu atau khamr? Nabi memilih susu. Dan Jibril berkata, sodakta, pilihanmu benar. Susu adalah fitrah dan sesuai dengan kehidupan. Setelah minum susu, Nabi diajak naik ke langit pertama. Inilah perjalanan Mi'raj yang luar biasa. Di langit pertama, setiap pintu langit, Bapak Ibu, ada malaikat penjaga. Man anta? Ana Jibril. Man huwa? Huwa Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Tolong buka pintu langit pertama. Dibuka pintu langit pertama. Dan Rasulullah disambut oleh seorang Nabi.
yang pertama kali diciptakan dari tanah liat. Dan Nabi ini memiliki istri bernama Hawa. Dan keduanya pernah diusir dari surga gara-gara makan buah khuldi. Dan Nabi ini bertemu di Jabal Rahmah, di Arafah, hingga beranak pinak di Isyafan, India, hingga meninggal di sana. Dan Nabi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Di langit pertama Nabi Adam diletakkan. Ini hadisnya sahih berdasarkan terjemah Isra Mi'raj Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir atau sahih Ibnu Katsir. Setelah didoakan oleh Nabi Adam, dipeluk Nabi oleh Nabi Adam, melangkah ke langit kedua. Di langit kedua ada malaikat penjaga langit kedua. Man anta? Jibril. Man huwa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Tolong buka pintu langit kedua. Di langit kedua Nabi disambut dua orang Nabi yang bersepupu, Pak. Yang satu Nabi Yahya, putra Zakaria. Yang satu lagi seorang Nabi, sepupu Nabi Yahya, ponakan Nabi Zakaria. Nabi ini sampai detik ini masih hidup, Pak. Nabi ini punya ibu tapi tak punya bapak. Dan Nabi ini akan diturunkan nanti di Damaskus. Ciri-ciri fisiknya, kulitnya putih kemerah-merahan, mirip kulit orang bule. Rambutnya kecoklatan, sepundak, dan mengeluarkan air setiap hari seperti orang keramas. Dan Nabi ini akan diturunkan menjelang hari kiamat. Dan dialah Nabi Isa alaihissalam. Di langit kedua, Isa bertempat tinggal dengan Yahya. Di langit kedua, Nabi dipeluk oleh Isa dan Yahya. Didoakan, lanjut perjalanan langit ketiga. Di langit ketiga, seperti biasa, malaikat penjaga. Man anta? Ana Jibril. Man huwa? Muhammad. Tolong buka pintu langit ketiga. Dan ibu, di langit ketiga, Nabi disambut dengan seorang Nabi yang tampan. Dan ketampanannya adalah pesona ciptaan seluruh keindahan dunia yang pernah Allah ciptakan. Dan dialah Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Pak, Nabi disambut oleh seorang Nabi yang bernama Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah dicium dan dipeluk oleh Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi disambut oleh seorang Nabi yang badannya tegap, dadanya bidang, besar, rambutnya keriting, kulitnya coklat kehitaman, hidungnya mancung seperti paruh burung biok. Dan Nabi ini pernah melenyapkan Musa di tengah laut, pernah melenyapkan Fir'aun di tengah laut. Dan dialah Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, ini adalah langit terakhir, Nabi sempat berhenti pada Jibril. Sebab Nabi melihat sosok seorang Nabi yang duduk di singgasana, Pak. Di belakangnya adalah Ka'bah langit yang bernama Baitul Ma'mur. Dan Bapak Ibu, Ka'bah langit kalau ditarik lurus ke bawah, langsung tembus Ka'bah bumi yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan Nabi itu fisiknya, wajahnya, rambutnya, kulitnya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul bertanya kepada Jibril, Jibril, itu Nabi siapa? Wajahnya mirip aku, tingginya mirip aku, kulitnya mirip aku. Jibril menjawab, huwa Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sampai di langit ketujuh, Jibril mundur. Muhammad, aku mundur. Kenapa Jibril? Batasku langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Tidak ada satu malaikat pun yang bisa tembus Sidratul Muntaha. Tidak ada satu nabi pun yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Jangankan para nabi, aku saja Jibril belum pernah tembus ke Sidratul Muntaha. Apa maksudmu Jibril? Muhammad, engkau yang melangkah sendiri ke Sidratul Muntaha. Aku sampai di langit ketujuh. Masya Allah. Orang mulia yang pernah ke Sidratul Muntaha dari Rasulullah, Pak. Sampai di atas langit ketujuh, beliau melewati daerah yang namanya Mustawa. Apa itu Mustawa? Tempat takdir malaikat menulis tentang manusia. Malaikat menulis takdir manusia itu di Mustawa. Di atas Mustawa, Nabi melewati sebuah taman yang indah, yang buahnya sebesar kendi dan daunnya selebar daun gajah, selebar telinga gajah. Setelah naik di atas taman yang indah itu, itulah Sidratul Muntaha. Dan Bapak tahu, Rasulullah tidak bisa melihat Allah, karena baru cahaya Allah yang muncul.
Baru cahaya Allah yang muncul, Nabi terkejut Pak, tersungkur dan menangis begitu menatap cahaya Allah keluar dari lisan Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Dijawab sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan hebatnya Rasul Anda, dan hebatnya Nabi Anda, tidak egois pikiran dirinya sendiri. Dia ingat kepada umatnya, dia ingat kepada kita, dan nama Anda dipertaruhkan di langit. Apa yang diucapkan Nabi? Assalamu alayna, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untukku dan umatku ya Rabb, bagi mereka hamba-hamba yang soleh. Masya Allah. Dan Bapak ingat bacaan ini? Bacaan ini adalah pertemuan Allah dan Rasul yang diabadikan dalam bacaan tasyahud. Luar biasa. Tasyahud itu adalah oleh-oleh Pak. At-tahiyatul mubarakat salawatut taibatullah. Di saat Anda membaca ini, Anda sedang berada di titik puncak bersama Allah. Di saat Anda membaca tahiyat ini, Anda berada di saat-saat mendebarkan dengan Allah. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak khusyuk ketika tasahud. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak sadar ketika membaca tahiyat, di mana Anda sedang berada di puncak dengan Sang Khalik. Tapi faktanya banyak orang yang tidak khusyuk dengan sholatnya, apalagi menjelang tasyahud. Inilah kenapa Rasulullah kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Beliau memikirin kita lah Pak. Nama Anda diperjuangkan, nama saya diperjuangkan. Bahkan sampai beliau mau wafat pun, beliau panggil Ali, Ali, ta'al Ali. Ada apa ya Rasul? Dekatkan bibir, dekatkan mulutmu, dekatkan telingamu di bibirku. Dekatkan telingamu di, dekatkan telingamu di bibirku. Lalu Ali mendekatkan telinganya di bibir Rasul. Dan apa yang diucapkan Ali? Ali, ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Bukan istrinya yang diingat, bukan anaknya yang diingat, bukan keluarganya yang disebut, tapi Anda Pak. Anda Ibu, ummati, ummati. Anda diperjuangkan sama Nabi sampai titik darah penghabisan beliau. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda perjuangkan untuk Nabi? Apa yang Anda berikan untuk Rasulullah? Apakah masjid selalu ramai? Apakah solat selalu khusyuk? Apakah air mata selalu tercurahkan menghadap Sang Khalik melalui solatnya? Banyak umat ini bermain-main dengan solatnya Pak. Banyak umat ini tidak serius dengan solatnya. Kalau memang umat ini sadar, saya yakin setiap 5 waktu masjid ini tidak akan kosong dengan jamaah. Kalau memang umat ini sadar, saya yakin masjid ini tidak akan pada sepi dengan manusia. Tetapi banyak orang yang tidak menghargai Nabi. Banyak orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Nabi. Nama Anda dipertaruhkan, nama saya dipertaruhkan hanya demi solat utama agar bisa menyelamatkan kita. Namun semoga kali ini kita sadar Pak, Nabi tidak pernah bermain-main dengan umatnya. Kita pun tidak pernah bermain-main kepada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jamaah, tiba kita di titik akhir dari Isra dan Mi'raj. Rasulullah mengamanatkan solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha, wa in fasadat qad khaba wa khasira. Yang akan dihisab pertama kali adalah solatnya. Fa in saluhat, kalau solatnya baik, urusan hidupnya baik. Wa in fasadat, tapi kalau Anda bermain-main dengan solat, kalau Anda berani bermain-main dengan sholat, hidup Anda pun dijamin amburadul Bapak Ibu. Demi Allah.
Siapa yang bermain-main dengan solat, maka hidup rezekinya juga akan dipermainkan oleh Allah. Maka hari ini jangan pernah bermain-main dengan solat. Yang utama adalah tegakkan 5 waktu berjamaah di masjid. Jamaah, titip ya, ibu, sholat tepat waktu ya, jangan molor ya, karena tanda orang lalai adalah orang yang seling mengulur-ngulur waktu sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapakah mereka? Yang pertama, tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, suka menunda-nunda waktu sholat dan